Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini untuk siswa kelas 7 kami akan memaparkan materi yaitu bab 3 mengenai pencemaran lingkungan. Untuk kesempatan kali ini adalah bagian yang pertama, yaitu mengenai pencemaran air ya. Marilah kita ikuti jalannya pemaparan materi pencemaran lingkungan. Nah, ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi bab 3, yaitu untuk KD-nya adalah KD 3.8, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian 4.8, membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, pencemaran lingkungan sendiri itu ada 3 ya. Seperti peta konsep ini ya, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Untuk kesempatan kali ini kami akan membahas bagian pencemaran air. Untuk pencemaran udara dan pencemaran tanah kami bagi di pertemuan yang kedua atau bagian yang kedua. Ya, kita masuk ke bagian yang pertama. Tetapi kita sebelum masuk ke pencemaran air, kita harus tahu dulu pencemaran itu apa. Nah, marilah kita bahas bersama. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Ini pengertian pencemaran lingkungan. Akibatnya apa? Kualitas lingkungan jadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini adalah pengertian dari pencemaran lingkungan. Intinya adalah adanya zat ya, bisa makhluk hidup atau yang lainnya tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan atau mengganggu aktivitas makhluk hidup di tempat tersebut. Nah, pencemaran lingkungan itu dapat terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan ya. Dari banyak individu kan berkumpul menjadi populasi. Nah, populasi ini menghasilkan kegiatan yang merusak lingkungan sehingga menyebabkan pencemaran ya. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan juga oleh faktor alam. Contohnya gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti saat Gunung Merapi meletus beberapa saat yang lalu ya. Kita kebetulan juga letak Salatiga itu dekat dengan Gunung Merapi. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup itu disebut polutan ya. Polutan atau zat yang menyebabkan pencemaran itu biasa disebut dengan polutan. Polutan ini dapat berupa ya zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan ya. Nah, zat dapat dikatakan polutan itu apabila nih, yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas, jumlahnya terlalu banyak intinya ya. Yang kedua, berada pada jarak yang tidak tepat ya. Berada pada waktu yang tidak tepat. Kalau pada waktu yang tepat tidak masalah, berarti saat itu adalah dibutuhkan. Tetapi kalau pada waktu yang tidak tepat, berarti dia sebagai polutan. Kemudian yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya.
ya. Kalau di tempat yang diinginkan dia bukan polutan, tapi kalau di tempat yang tidak diinginkan dia disebut pencemar atau polutan. Nah, pencemaran sendiri ada 3 seperti di peta konsep di depan tadi ya. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Nah, ini contohnya ya. Pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air ya. Nah, bagian yang pertama ini akan kita bahas adalah pencemaran air. Nah, apa pengertian pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, menjadi kotor ya, bau dan sebagainya. Nah, contohnya ini yang jelas merusak pemandangan ya, dan juga tidak membuat orang sehat ya. Nah, air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, derajat keasaman atau pH maupun rasanya. Dengan kata lain, air tercemar apabila terjadi penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normalnya. Kan sifat air yang normal adalah bening, tidak berasa, tidak berbau ya, dan sebagainya. Kalau sifatnya sudah berubah berarti dia sudah mengalami pencemaran ya. Ini contoh sungai yang sudah tercemar. Nih, pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air ya, bisa sumur, sungai, rawa-rawa, danau, bahkan juga bisa laut ya. Bahan pencemar air bisa berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Faktor-faktor penyebab pencemaran atau sumber polutan pada air. Yang pertama adalah limbah industri ya. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu harus dicegah agar tidak dibuang ke saluran umum. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik berbau seperti limbah pabrik tekstil ya, biasanya zat pewarna, atau limbah pabrik kertas. Adapun yang berupa limbah anorganik berupa cairan panas berbuih dan berwarna yang mengandung asam belerang berbau menyengat, seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi atau obat-obatan, dan sebagainya. Dan ini adalah contoh limbah industri atau pabrik. Limbah rumah tangga ya. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan seperti rumah tangga ya, keluarga gitu maksudnya, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, puing-puing bahan bangunan, serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun atau B3 ya. Organik itu bisa terurai, tapi kalau anorganik tidak bisa terurai, apalagi B3 ya, bahan berbahaya dan beracun ini sangat berbahaya sekali. Ini limbah rumah tangga yang mengalir ke selokan. Limbah sendiri tadi diuraikan di atas, itu ada 2, limbah organik dan limbah anorganik. Yang organik bisa terurai, contohnya kulit buah, sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme ya. Limbah anorganik
Antara lain, kalau ini tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme ya, sukar sekali. Antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, minyak wangi ya, dan sebagainya yang bersifat tidak ramah lingkungan. Kemudian limbah pertanian. Pertanian juga dapat berakibat terjadinya pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk atau bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida ya, pembasmi serangga dan pembasmi gulma. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 tadi antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian berupa obat-obatan pembasmi hama penyakit ya, atau pestisida misalnya insektisida, dan pupuk organik misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam ya, bisa sungai, waduk atau danau. Pupuk yang tidak terserap oleh tumbuhan akan tinggal di permukaan tanah. Apabila hujan datang, maka bersama aliran air pupuk tersebut akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadi blooming ya, pertumbuhan yang sangat hebat maksudnya. Ya, blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air ya. Nah, ini gambarnya blooming alga. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan perairan sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalamnya. Akibatnya proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Ini ya, ini alga itu menutup permukaan air sehingga cahaya matahari tidak bisa menembus, sehingga fitoplankton yang ada di dalam tidak bisa mendapatkan oksigen yang terlarut dalam air dengan sempurna. Kemudian mari kita bahas dampak pencemaran air. Yang pertama yaitu penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Ya, misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air. Nah, ini ya contohnya tanaman air yang sangat subur, kayak enceng gondok ini ya, contohkan. Sehingga apa, sama seperti tadi blooming alga, menghambat masuknya cahaya matahari ya. Ini semua permukaan tertutup oleh enceng gondok. Akibatnya apa? Cahaya matahari tidak bisa menembus ke dalam air, sehingga organisme yang hidup di dalamnya menjadi tidak sehat karena kekurangan oksigen. Yang kedua yaitu gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit, jelas ya. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah itu mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk ya. Padahal nyamuk dan lalat itu merupakan vektor atau pembawa bibit penyakit, sehingga air limbah tidak boleh ada ya sebenarnya, tidak boleh mengenang maksudnya, agar tidak didatangi oleh nyamuk sehingga tidak menjadi vektor penyakit. Nah, ini adalah hasil pengamatan lingkungan yang disebabkan oleh air limbah yang mengandung virus dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Contohnya ini ya, ini yang oleh virus itu rotavirus, virus hepatitis A, virus polio ya. Ini menyebabkan diare pada anak, hepatitis yang menyebabkan penyakit hepatitis. Kemudian yang bakteri Vibrio cholera, penyakit kolera, E. coli, disentri, Salmonella typhosa, tipes, Salmonella paratipus, Shigella disentri ya, penyakit disentri. Kemudian yang disebabkan oleh protozoa Entamoeba histolytica, disentri, Balantidia coli, Balantidiasis, Giardia lamblia ya, Giardiasis,
Kemudian juga disebabkan oleh metazoa, semacam cacing ya, Ascaris lumbricoides, penyakit Ascaris, Clonorchis sinensis, Clonorchis ya, Diplobothrium latum, Diplobothrium thriasis ya, Tania saginata ya, atau cacing itu ya pada babi, menyebabkan taniasis, Schistosoma menyebabkan Schistomiasis, dan ini semua ada di limbah. Jadi tolong sekali kurangi limbah biar tidak menyebabkan bibit penyakit ya. Yang ketiga atau C yaitu pemekatan hayati ya. Apa itu pemekatan hayati ya? Suatu perairan yang tercemar oleh bahan beracun tersebut diserap oleh tubuh tumbuhan, termasuk di sini alga. Kemudian alga akan dimakan oleh hewan-hewan kecil atau ikan-ikan kecil ya. Zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar kemudian ditangkap oleh manusia dan dimakan oleh manusia. Akibatnya apa? Manusia ketika memakan ikan, di dalam ikan yang besar tadi sudah ada bahan beracun yang terkandung di dalamnya, sehingga saat kita makan, tubuh kita pun lama-lama juga akan mengandung bahan beracun, penimbunan bahan beracun tersebut ya. Makin banyak memakan ikan-ikan itu, kita juga makin banyak zat-zat yang beracun yang tertimbun di dalam tubuh kita. Berarti bagus tidak itu? Ya jelas tidak bagus. Kemudian D, mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu tidak hanya mengganggu kesehatan dan juga mengganggu ekosistem, tetapi juga mengganggu pemandangan, apalagi kalau ada di kota ya. Akibatnya apa? Ketika kita jalan-jalan menikmati udara segar, kita menjumpai sungai yang bau, airnya pekat sekali, dan itu menyebabkan tidak sedap dipandang ya. Seperti itu ya, di kota-kota besar pemandangan seperti itu sangat banyak. Nah, agar tidak terjadi apa ya, dikurangi air limbah yang mengalir ke dalam sungai-sungai itu ya, dengan cara air limbah diolah ya. Kemudian ini yang keempat atau E, mempercepat proses kerusakan benda ya. Sebagian air limbah itu mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri menjadi gas yang dapat merusak, seperti H2S ya, sulfur ya, hidrogen. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi ya, besi menjadi cepat berkarat. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Nah, cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi ya, seperti ini contohnya. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat penyemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Jadi dinetralkan dulu zat-zat yang berbahaya ya. Kolam stabilisasi yang umumnya digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif ya, dan kolam maturasi. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. Ini cara penanggulangan yang pertama. Yang kedua, IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi mendirikan IPAL ya. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Pengolahan pertama atau primary treatment, pengolahan kedua secondary treatment, pengolahan kelanjutan atau tertiary treatment. Ya, merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair menggunakan filter atau bak sedimentasi. Kemudian pengolahan yang kedua merupakan bertujuan untuk mengakumulasikan atau mengumpalkan, menghilangkan koloid dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Sedangkan pengolahan lanjutan atau yang ketiga
merupakan kelanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi dan unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Nah ini ya, pengolahannya ya. Ini secondary ya, yang kedua ini, dan selanjutnya sampai nanti keluar itu sudah air yang sudah netral, bisa dibuang ke sungai. Yang C yaitu pengelolaan ekreta. Ekreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaan ekreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolah pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, termasuk di rumah kita ya ada. Jadi jaraknya pun dijauhkan dari sumur ya atau resapan air, biar tidak kontaminasi dan sebagainya. Nah, minimal pengolahannya seperti ini ya, instalasi ya, ini melalui beberapa tahap. Kemudian dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga dapat dilakukan upaya pengurangan sampah, yaitu dengan 4R: recycle, reuse ya. Kemudian yang dua adalah reduce dan repair. Kita bahas satu persatu. Recycle atau pendaur ulangan, yaitu proses untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Kompos ini dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Cacing tanah dapat menyuburkan tanah dan kompos digunakan untuk pupuk. Contoh reuse atau penggunaan ulang. Proses reuse dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya, botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Kemudian reduce. Reduce adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya, jika akan belanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah kita membawa tas. Dan ini akhir-akhir ini memang di supermarket tidak melayani kantong plastik lagi ya. Kita harus membawa dari rumah. Janganlah meminta tas plastik dari toko atau supermarket kalau akhirnya hanya dibuang saja. Ya, saya juga sangat setuju sekali. Kemudian yang keempat adalah repair. Repair artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan, biar tidak ada pencemaran air. Nah, ini contoh tadi 4R ya. Contoh 4R. Ternyata materi mengenai pencemaran air sudah selesai. Mohon maaf jika dalam penyampaian salah, terlalu cepat atau juga salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetaplah semangat ya murid-murid kelas 7 SMP ya. Jangan lupa 3M-nya ya, kita jadikan budaya ya, agar kita terbebas dari COVID. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.